Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue the fate. The Fate, biasa aja dong, Bray, langsung aja. Oh iya. Gue juga nggak tahu nih mau ngapain. Apalagi kita. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik, Masya Allah. baik. Ini Abang sehat-sehat semua ya, Bang ya? alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah. Sehat tak? Sehat. Iya badan segini masa nggak sehat ya? Kan lu udah tahu jawabannya. Oh iya benar. Apaan, Bray? Kali ini kan gue biasa di podcast gue sendiri ya kan. Iya. Terus sekarang gue diundang kemari. Kagak lu yang minta. Hah? Lu yang minta. Masa gue yang minta? Chatnya ada kayaknya. Gak usah dibahas. Oke. Nggak tahu ngobrol di sini, pokoknya gue mau ngobrol di sini, datang ke sini ngobrol sama bapak-bapak yang udah pakai seragam ini ya. Iya. Seragam apaan? Serem seragamnya. Hah? Serem. Ngurusin apaan? Bahasannya kafan. Ini garda terakhir. Garda terakhir. Garda terakhir. Terdepan COVID atau terakhir? Terakhir kok terdepan itu dokter, tim medis. Oh iya, iya Terakhir benar. itu Bentar dulu, lu kenalin. Ini siapa? Gua kenalin apa lu? Kenalin Kenalin dulu. Jadi ini Pak Rudin ya. Pak Rudin ini adalah Ketua Satgas Covid dari Sahabat Subuh Bali. Masya Betul, Allah. yang juga dinaungin Majelis Ulama Indonesia. Dan ini sudah terkenal di Bali ya, karena namanya Wajahnya nggak asing. Nggak asing. Di setiap masjid dan musola sering ketemu. Oh, gitu. Macam-macam masjid. Wajah-wajah Terasnya. adem dong. Iya. Masya Allah. Masya Allah. Barakallah. Ini Bapak Bapak Yusuf. Yusuf Sarjadi. Kagak, gue emang ada jeda dikit biar ada slot-slot gitu. ntar lupa atau inget gitu ya. Ngeles dikit lah. Ya ini Pak Yusuf Amir Satiaji. Salah satu kakak gue juga bro. Gitu. Ya, Kakak? Iya kakak gede. Oh, soalnya saya ketemu dia udah dari lama. Zaman-zaman dia masih jahat, saya udah kenal dia. Gitu. Ternyata punya kakak yang soleh. Emang gitu. nggak ada yang lebih halus nih. Oke, iya Pak Amir, silakan dikenalkan diri. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Yusuf Santiaji selaku Amir Sahabat Subuh Bali dan ini ketua kita Bang Rudin Abdullah selaku Ketua Satgas Covid sekaligus Ketua Tim Garda Terakhir COVID-19 Relawan Sahabat Subuh Bali. Masya Allah. Kenapa kok garda terakhir? Iya. Ya, kalau garda terdepan itu tim medis, dokter, perawat dan sebagainya itu garda terdepan. Oke. Ya, kami Ini yang bentuk siapa, Pak? yang membentuk adalah Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bali dan dikeluarkan SK nomornya kami lupa, tapi kami di SK-kan oleh Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bali. Berarti sah, resmi ya. Resmi. Bukan apa namanya, bukan komunitas. Bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng gitu. Kok banyak? Dia sendiri yang ngomong. Oke, lanjut. Tadi sebelum kita Ya, take, itu kan si Pak Ketua kan Ya, sibuk banget sibuk. tuh. Karena- Oh iya siapin kafan. Serem loh Pak. Itu selama ini sudah berapa banyak kasus COVID yang akhirnya yang kita ditanganin tangani, gitu? Mungkin selama ini yang kita tangani sudah 88. 88 masalah. Oh ada datanya itu ya? Ya, setiap ada Itu setiap- dari kapan? 88 itu dari mulai berdirinya Itu tuh? kita Sekitar hampir awal-awal COVID, berarti Awal-awal COVID. 5 bulan yang lalu kalau nggak salah. 5 bulan yang lalu 88. Berarti awal COVID itu kalau nggak Kalau salah COVID di itu Maret 2020. Maret, berarti kita kalau nggak salah Mei mulainya. Mei. Mei sudah Tapi dibentuk sebelum ya? itu kita sudah awal dulu di Tabaga. Heeh. Waktu belum bentuk tim kita, itu kan kita diminta sama MUI Iya. melalui Amir. Yang jalan itu aku sama Amir melalui untuk dari Yayasan Sahabat Subuh Bali. Oke. Jadi sebelum di SK-kan kami sudah Kita bekerja. Sudah berinisiatif sendiri. Masya Allah, Masya Allah. Namanya juga relawan, Bang. Iya benar juga. Kan rela, siapa yang rela dan manusia siapa yang rela gitu aja. Iya. Berarti itu terbentuk dari berapa orang aslinya di awal-awal itu Pak? Kalau awalnya kurang lebih 8 Pak Ketua ya. Iya. 8 orang. Ya, dan sekarang sudah 25 orang Ya anggotanya. anggotanya. Dan kalau nggak salah dapat 3 ambulan ya. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah loh ya dalam waktu Dua, 3 bulan. 2 ambulan, 1 mobil volunteer. Oh, volunteer. Oke. Itu dari 3. dari mana itu? Jadi Dua Dari ambulan itu. donatur. Ada sudah ada donatur yang siap.
untuk kasih itu. Sampai sejauh ini lokasi terjauh yang akhirnya Bapak sudah tanganin? Mungkin terjauh itu di Yesumbul. Sumbul. Ya, tapi kita pernah tangani, apa perlu itu dibicarakan? Nggak perlu juga kayaknya ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Pernah antar diomongin ke aja. Tulungagung, Jawa Timur. Itu dengan tapi dengan protokol COVID yang betul dijaga itu. Itu ceritanya gimana kalau bisa sampai kok Tulungagung itu gimana ceritanya? Nah, itu mungkin Amir. Gimana? Keren banget. Ini jubirnya apa ya? Enggak. Giliran cerita yang panjang kasih dia. Ya, seperti itu. Padahal gaji sama. Ya. Jadi kita pada waktu itu dihubungi salah satu instansi karyawan instansi menghubungi kami untuk minta tolong, istrinya pimpinan instansi itu kan meninggal, kena COVID. Iya. Jadi minta tolong kami untuk membantu untuk proses dari pengiriman sampai pemakaman di Tulungagung, Jawa Timur. Sampai sudah pemakaman baru selesai. Iya, dan kami tentunya mengajukan persyaratan karena ini kan sudah melewati beda Wilayah. provinsi. Oke. Nah, karena kalau lewat beda provinsi itu persyaratannya ketat sekali. Ya. Harus persyaratannya panjang sekali, dan alhamdulillah sudah dilewati semuanya. Mereka sendiri yang ngurus. Dari pihak Dengan- keluarga. Iya, dari pihak keluarga dengan pihak keluarga yang ada di Tulungagung, Jawa Timur. Salah satunya apa Pak syaratnya Pak? Relawan Penerima makam di sana harus membuat pernyataan bahwa dia mengizinkan jenazah COVID dimakamkan di daerah asalnya. Oh. Iya. Dan itu biasanya susah ya? Susah sekali. Susah ya? Dan bahkan malah nggak bisa. Aslinya nggak bisa? Aslinya. Tapi karena ini juga persyaratannya ketat ya, Iya, jadi iya. semuanya bisa terpenuhi. Dan di sana juga harus ada izin dari kepolisian, dari Polda. Berarti Jawa dikawal Timur, ya. bener Pak? Dikawal Iya, bener itu? Dikawal, iya. Harus ada izin dari pihak kepolisian. Tentunya kalau tingkat Polda ya dari Polda Jawa Timur ya. Atau paling nggak Polres sekitar lah. Di Minimal? Minimal di sana. Oke. Jadi persyaratannya ketat sekali. dan itu Jadi kalau nggak ada persyaratan ketat, kami relawan nggak berani. Karena itu jelas melanggar protokol prosedur COVID. Selain administrasi harus dipenuhi, relawan pun juga harus memenuhi protokol COVID. Jadi mulai dari Denpasar, Rumah Sakit Sangklah ke Tulungagung, Jawa Timur, kami pakai APD. Masya Allah. Nggak Dan panas. Pak, itu capek loh Pak. Banget, capek banget. Itu melelahkan itu Banget, menggunakan melelahkan atribut itu. Ini Pak, kalau masalah bagaimana rasanya Pak Ketua? Dari Denpasar sampai Tulung pakai APD, apa rasanya? jangan kan itu, Itu jangan berapa lapis sih Pak kalau boleh tahu? jangan Tulungagung. Kita ke Jembrana aja di Yesumbul 3 jam itu 3 jam sampai penguburan 4 jam lah kira-kira. Itu aja kita buka APD. sarung tangan itu sudah putih kayak mayat ini. Wih. Berair semua ini. Iya. Tuh. Apalagi Tulungagung. Coba bayangin aja dulu. Itu keringat. Jembrananya. Keringatnya. Iya. Keringat. Iya, keringat. Tuh. Tapi nggak kurus-kurus, Pak. Kalau lu bilang kurus nih, kurus. Ini udah Itu bukan sauna. Lu pikir sauna. Gua kira bukan. ini sudah kurus. Dari 102 sekarang 97 kan. Sukses. Gara-gara APD ya. APD. Berarti itu bisa direkomendasikan untuk orang-orang yang pengen turun berat badan pakai APD. Betul. Pakai APD satu udah panas kan kita nyangkul di sana. Oh, nyangkul. Loh, Kalau nggak nyangkul tanahnya nutupnya pakai apa? Enggak, maksudnya bukan petugas kuburan yang di sana gitu Iya, kan oh, sudah Kalau dipersiapkan. petugas makam hanya Menyiapkan tempat. menyiapkan lahannya saja. Tapi mengembalikan menguruknya itu adalah tim relawan. Oke. Karena kalau dia membantuin pengurukan atau penguburan, finishingnya, iya. dia harus pakai APD. Masya Dan APD-nya kan terbatas untuk relawan Iya, aja. iya. Jadi Dan dari dia nggak mungkin beli Pak Ketua ya, mahal soalnya. Satu set itu hampir 400 sampai 500 ribu. Satu set APD. Masya 400 sampai 500 itu yang bagus. Ini baru tahu loh nih, ternyata kan banyak ya relawan-relawan tuh Iya. difitnah ya kan ini nyari duit doang. Nah, gitu, gini katanya. Pak, itu kan banyak tuh yang beredar di luaran. Ah. Gosip-gosip yang seperti itu. Itu kenyataannya pada kenyataannya itu seperti apa gitu? Yang mana nih? Yang mana nih? Yang dibilang relawan itu juga ada terima duit, terima duit, terima ongkos, seperti terima itu. upah gitu Ketua. Kalau Ya, biasanya gitu. itu tuh bener nggak sih? Kalau itu ada sih, tapi bukan bilang relawan itu Wajib terima duit. terwajib terima duit, enggak. Sekarang kerelaan dari keluarga
Iya. Dia mau infakkan ke kita, silakan. Iya. Tidak pun kita tidak pernah Meminta. meminta, angka. bilang harus ada, kamu harus bayar sekian. Itu Atau tidak. target tidak ada. Selama terbentuknya itu tidak pernah ada kata untuk bilang kita tentukan harga itu. Tidak ada. Ini saya sebagai ketua COVID-19 saya Yayasan Sahabat Subuh Bali menyatakan seperti itu. Iya, Pak. Tidak pernah ada bilang kita menargetkan harga itu, tidak Atau pernah minta ada. tarif ya. Minta tarif tidak pernah ada. Kalau keluarga mau menginfakkan ke kita, alhamdulillah. Dan kalau tidak pun tidak apa-apa. Dan kalau dia infakkan juga itu kita simpan untuk ada jenazah yang tidak mampu, kita membantu. Itu sudah pernah kita alami. Masya Kita Allah. bantu jenazah yang Masya waktu ke Allah. Singaraja, Karangasem, itu biaya kita sendiri. Masya Allah. Pribadi itu, Pak. Iya. Pribadi, uang dari infak itu. dari infak yang itu. sebelumnya. Iya, Iya. dari keluarga jenazah infak sebelumnya Jadi tuh, Bang. inisiatif teman-teman sahabat Subuh Bali Ya. ini akhirnya untuk mengumpulkan kalau ada suatu saat nanti ada keluarga yang tidak mampu. Ya, insya Allah. Jadi bantuan yang dari orang lain itu akan dikasihkan Ya. ke Iya, Masya di pick Allah. up. Itu memang kita sudah programkan seperti itu. Dan Pak. mungkin Bang, tambahan sedikit Bang ya. Iya. Mungkin kalau di DKI Jakarta ya. DKI Jakarta. Ada tarif. Ya, bukan tarif. Jadi di DKI Jakarta setahu kami, mungkin di daerah lain juga di luar Bali ya. Itu tim jenazah memang dikoordinir oleh pihak pemerintah. Sedangkan kami kan tidak, dikoordinir oleh Ini Majelis relawan. Ulama Indonesia Provinsi Bali dan kami relawan. Oke. Nah, kalau di DKI Jakarta kalau nggak salah nih ya, mudah-mudahan saya salah. Itu kalau nggak salah, Ya disclaimer lah Pak ya. ya Disclaimer ya. satu jenazah itu mendapatkan biaya operasional 15 juta. Pak di DKI Jakarta. Tapi kalau di Bali tidak ada. Karena itu dikoordinir oleh pihak pemerintah. Betul. Nah, kalau kami kan tidak, kami hanya relawan aja. Jadi kesediaan kami aja itu. Bang. Masya Allah. Tapi dengan kayak effort yang diberikan sama teman-teman relawan ini, saya rasa, saya rasa itu itu wajar bro. Dia nyangkul bro. Coba bayangin, dia nyangkul, dia yang nguburin, dia yang ngafanin, tapi kafanin enggak Pak? Enggak ya, cuma Iya. sudah beres saja baru. Pak, Kalau- tolong dijelaskan tata cara penguburannya ini. Ya gimana? Selama ini yang kita dapat itu, kita punya tugas ya. Setelah yang dari rumah sakit itu dia urusannya sampai di dalam peti. Tugas kita relawan itu cuman mengambil jenazah di peti, di kamar jenazah itu sudah dalam bentuk peti. Tidak bersentuhan berarti Tidak ya. bersentuhan sama. Sudah sesuai benar-benar protokol Pak, Ya, itu kita ambil juga sudah ber-APD. Oke. Nah, ambil dari kamar jenazah. Kalau ada kadang-kadang belum dipaku, itu kita yang paku. Tapi sebelum paku itu sudah kita semprot sama apa namanya itu? Disinfektan. Apa? Disinfektan. Disinfektan. itulah. Kalau hand sanitizer kebanyakan, Pak. Mungkin seperti itu. Ya lanjut Pak. Oke. Mungkin seperti itu aja sih. Udah gitu aja. Gua kira itu ada yang kayak gimana gitu. Ya, maksudnya. kalau protokol untuk mengambil jenazah di kamar jenazah ya seperti itu. Seperti itu aja. Nah, dan kita naikkan di dalam ambulan. Setelah itu kita Ini di rumah sakit ya. Pernah nggak ada kayak konflik atau cekcok kayak gitu? Kan di sosial media tuh banyak tuh berantem sama keluarga, berantem sama rumah sakit, gitu pihak rumah sakit kan itu pasti ada. Itu gimana? sebenarnya serba-serbi relawan. sebenarnya ini sih kalau mungkin cara bahasanya saya orang Timor, Ya. mungkin bahasanya aku yang sebenarnya nggak marah dikira marah. Akhirnya Nadanya. Nada. akhirnya saya ditegur sama MUI, Pak Rudin ini nggak usah ngomong. Akhirnya kita ada bendahara untuk cara berbicara cara Jubir, untuk ya. menyampaikan jubir lah gitu. Jubir. Kami punya public relation. Bang. Oke. PR. Tim kan. Ya. Yang bisa mengkomunikasi. Iya. Oke. Kalau saya Edukasi ya, komunikasi dan edukasi kepada masyarakat. Jadi Iya, kita iya, ada iya. Oke. public relation Iya. garda terakhir 19 Betul. itu ada public relationnya. Kalau saya nggak bisa, karena setiap bicara, padahal saya itu ngomongnya baik, tapi Tuh kan marah-marah tuh. Tuh marah-marah lagi. Nah itu kan, kan seperti itu. Sebenarnya. Jadi nambahin aja Bray. Iya, iya. Bray lagi nambahin ya dari Iya, Pak Ketua. iya, Jadi iya. tugas relawan itu pertama adalah hanya menerima mulainya menerima peti dari kamar jenazah. Iya.
yang menentukan COVID atau bukan itu bukan relawan, relawan. tapi Oh, pihak rumah sakit. Oke. Setelah Dan itu pun bentuk surat ya. Betul. Jadi setelah pihak rumah sakit mengeluarkan surat keterangan kematian berdasarkan apa COVID, Ya. suratnya udah keluar, relawan baru dipanggil. Oke. Nah, jadi yang masyarakat juga harus tahu juga, harus memahami yang menentukan COVID atau bukan itu adalah pihak rumah sakit atau yang berwenang. Kalau relawan seperti kami tidak punya kepentingan. Nah, apakah itu reaktif atau positif? Nah, tetap harus pakai protokol. Tetap protokol kesehatan. Kalau mengundang kami, Bang, itu pasti protokolnya. Kalau mengundang kami. Kalau enggak berarti tulis oleh Nah, jadi Masjid lebih Kifayah. Oh, iya, iya. Oleh masjid berarti. Bentar, Mir. Berarti lebih banyak diundang sama pihak keluarga. Heeh. Oh, ini kan sekarang sudah banyak permintaan kan kejadian sampai 88 jenazah COVID ya kan? Iya, betul. Itu kan berarti permintaan dari relawan kita sendiri, maksudnya Amir sendiri, sahabat subuh Bali sendiri yang oke, saya rela untuk mencari siapa yang minta untuk kita makamkan gitu kan. Atau ada undangan dari keluarga yang meminta bantuan terhadap sahabat subuh Bali. Baik. Ya. Untuk awal-awal, Iya. memang karena kami masih di bawah koordinasi dan komando Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bali, jadi pihak MUI sudah bekerja sama dengan pihak rumah sakit, terutama dengan rumah sakit jenazah, kamar jenazah. Jadi kalau sudah ada yang meninggal, biasanya mereka mengontak awal-awalnya nih, yang pertama, yang kedua sampai ke 10 itu mereka mengontak dari pihak rumah sakit mengontak Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bali, baru MUI mengontak kita untuk berangkat. Oh. Setelah itu karena sudah sering kan, kita sering di kamar Iya, jenazah iya, kan, sudah baik. Hubungannya sudah baik dengan bagian administrasi. Kalau ada yang meninggal, Bukan sama biasanya jenazahnya, Pak. iya. Biasanya sudah langsung dikasih nomornya, hubungi ini aja gitu biasanya. Karena hubungannya udah baik sama jenazah. Jenazah sudah nggak ada. Oh iya. Dengan pihak keluarga itu Bang. Jadi awalnya gitu. Tapi setelah kita informasi ke medsos, mungkin kan nomor telepon beliau ini kan beliau orang terkenal nih. Iya, Masya Allah. Oh ya, iya, Nggak hanya yang hidup, yang mati pun terkenal. Kenal, ya enggak. Lu aja ya, gue kagak. Oke. nanti marah. Relawan itu kan benar-benar dari hati, Betul, ya kan? betul. Atas inisiatif sendiri. Mm-mm. Kondisinya adalah pernah berantem sama pasangan nggak saat kita memutuskan untuk saya menjadi relawan COVID? Partner. Sama Atau istri. Sama istri, Keluarga, oke, partner keluarga. hidup. Nah, ini. Sama keluarga terutama. Mungkin pengalaman relawan itu beda-beda ya. Nah, kalau untuk saya pribadi sih istri mendukung. Istri mendukung. Ya, istri mendukung karena mungkin latar belakang saya yang mungkin tidak baik. Apa bang? Apa bang? Ya, kehidupan Tisu. kehidupan dulu saya seperti Preman isap itulah bahasanya. Ya. Intinya sekarang berhijrah lah seperti itu. Insya Allah Terus majelis. lebih ke ini hijrah itu semua orang bisa kan. Ya. Tapi istiqomahnya ini yang kita Masya Allah. pertahankan. Masya Allah, ini betul. Ya, emang hijrah itu gampang hijrah itu, kan? Tapi untuk istiqomah itu berat. Berat gitu. sekali. Sampai Tapi mati. abang sendiri nggak pernah ada larangan dari istri untuk nggak usah lah jadi relawan COVID. Itu kan juga mengancam diri sendiri gitu loh bang. Kalau untuk istri anak semua mendukung. Mendukung semua. Nah, karena aku juga tahu kalau pulang ke rumah harus bagaimana sebelum masuk ke kamar kan begitu. Kalau kita habis selesai langsung nyelonong ya kita juga kasihan anak istri. Membahayakan keluarga juga. Iya. Kalau abang sendiri? Sama Bang, awal-awalnya kami juga khawatir, kami juga manusia biasa. Betul. Kami juga punya rasa khawatir, Iya, sedih, kecewa, marah dan sebagainya. Sebagai layaknya seorang manusia, awalnya kita pun juga takut Bang. Takut juga ya? Takut juga, udah deg-degan. Iya, iya. Apalagi musim penghujan. Nanti Pak Ketua bisa jelaskan dari teknik tanah becek, teknik hujan, teknik siang, teknik malam itu beda-beda. Nanti beliau yang Loh, itu jelaskan. ada teknik-teknik Ada. dari Itu teknik apa bang? Entar, teknik Ketua. bela diri. Jadi gini Bang, saya terusin ya. Artinya kalau dari pihak istriku awalnya juga khawatir. Wajar lah Bang. Oke. Iya, khawatir, was-was. Bahkan pada waktu pertama kali saking khawatirnya kamu bajuku langsung tak buang pertama kali ya. Oh. Buang bakar sampah lalu saking takutnya nih. Oh, waktu pertama kali pertama kali yang heboh-heboh ya. Iya. Oke. Aku begitu masuk masuk kamar semua, masuk kamar semuanya. Oh, iya. Langsung kamar mandi, mandinya 7 kali Bang.
Nggak pakai bukan 7 rupa. Enggak, artinya pada waktu itu kan pembangunan kami masih awam, Bang. Iya. Jadi kami juga panik juga. Jadi ya mandinya sampai 7 kali pada waktu itu ya. Nggak pakai kembang sih. Oh, nggak pakai. Seperti Tapi itu. akhirnya menjadi seorang relawan itu ada pelatihan, Bang? Ada pelatihannya? Ada. Bahkan kami secara intensif. Intensif Berarti itu bukan hanya modal berani ya? tidak. Dan kami, apa yang kami lakukan ini sudah sesuai dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Pusat, Oke. sama sesuai Satgas Covid, protokol Satgas Covid Indonesia. Oke. Dan ID card ini adalah ID card Satgas Covid tingkat provinsi, Bang, dan ini diakui di nasional ini. Masya Allah. Iya. Jadi kalau saya kemarin waktu ayah saya meninggal di Madiun, Jawa Timur, ini diakui ID card ini. Oke, bukan abal-abal ya? Iya. Jadi sudah terbentuk, ada SK-nya juga. Betul. Hal pertama yang dilatih nih, siapa tahu nanti yang nonton jadi tergerak hatinya untuk menjadi relawan COVID juga. Hal pertama yang akan diajari di pelatihan menjadi Satgas COVID itu apa, Bang? Oh. Pak Ketua. Yang pertama niat ya pasti. Pertama pasti niat. Ini amal-amal lebih niat. Bismillah. Kalau saya bismillah. Oh, bismillah. Apa kata Amir? Awal-awalnya. Iya. Belum ada pelatihan juga awal-awal itu. Nah, mulai dari itu kita dibantu sama Ustadz Toto Nugroho dari MUI. Iya. Provinsi Bali. Ya, dia yang selalu kasih pelatihan kita di sekretariat kita. Cara penanganan jenazah COVID. Pokoknya intinya kita ambil jenazah itu sudah dalam bentuk ini tidak terlalu membahayakan lah. Kalau menurut saya sih, tidak terlalu membahayakan daripada ya mungkin di dokter itu yang langsung bersentuhan langsung. Nah, jadi enggak terlalu ini kalau menurut saya. APD itu juga dilatih juga untuk pakai itu? Iya, awal-awalnya iya. Karena kan itu ada berapa lapis itu, Bang? Ya, itu setahu saya sih ada kayak semacam grade 1, grade 2, grade 3. Nah, kalau yang untuk relawan seperti kami tidak harus sama persis dengan tim medis. Beda. Oh, beda. Iya, beda. Relawan dengan tim medis APD-nya beda. Beda. Cuman ini nih, grade-nya aja, Bang. Kalau secara fisiknya sama, bentuknya sama, modelnya sama. Lapisannya mungkin. Lapisannya beda atau mungkin bisa dikatakan ini nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nah, kita cukup nomor 2 saja. Karena tim medis yang dipakai APD tim medis itu kan grade-nya nomor 1 tuh, Bang. Itu mahal. Sedangkan tim medis itu langsung bersentuhan dengan pasien. Kalau kami kan dengan jenazah. Iya. Jadi secara ilmu COVID kami lebih aman karena kan sudah meninggal. Sudah meninggal ya kan. Ya, oke. Jadi grade-nya cuma cukup grade 2 aja. Jadi yang menarik ini sebenarnya APD. Ya. APD itu dapat dari MUI atau dari donatur atau gimana? Masya Allah, ini Allahu Akbar ya. Saya kalau ngomong merinding, artinya Allah tuh kasih jalan aja, Bang. Memang awalnya kita juga kesulitan. APD itu mahal soalnya, Bang. Dan tapi di Bali ada, tersedia? Kita beli, Bang. Kalau boleh tahu berapa harganya APD? APD itu paling murah ya. Iya. APD-nya doang, bukan nggak termasuk. APD itu juga termasuk selop tangan? Enggak, cuman bajunya aja. Bajunya aja. Aksesnya aja. Bajunya itu kalau di online ya, di online itu di marketplace itu kurang lebih sekitar 85.000 satu. Itu yang kualitas rendah. Begitu di setting langsung rasanya jebol. Nah, itu 75.000. Kadang-kadang kita tapi kadang-kadang ini kita pakai kalau udah ini nggak bisa pakai lakban kita. Oh ya? Iya. Yang penting bisa ketutup. Yang penting bisa ketutup. Penting aman aja pokoknya. Nah, terus yang kalau untuk yang grade-nya untuk relawan untuk yang jenazah ini grade berapa? Grade 2 kita pakai. Di angka? Grade 2. Di angka berapa? Grade 2 itu ya 300 sampai 400, Pak. 400.000. Iya. Dan setiap jenazah itu butuh Harus berapa ganti berapa APD? 8, kurang lebih 8. Untuk 8 orang. 8 orang. Dan itu setelah pakai, Bang, langsung dibakar. Bakar setelah ya, pakai, bukan buang ya, iya, bakar. Setelah dipakai, setelah selesai kita lepas semuanya, kita bakar. Kecuali sepatu, kalau sepatu kan bisa dibersihin, bisa dipakai lagi. Sama facial itu kan juga bisa. Ya. Sarung tangan? Sarung tangan yang terluar, yang tebel tuh, Bang, itu Kita cuci. cuci lagi. Tapi kalau yang tipis itu, Yang bagian dalamnya. itu dibuang. Dibuang ya. Buang.
Berarti ada 2 sarung tangan. Iya, berarti? ada 2 lapis. Berarti satu APD itu berapa kira-kira? 300 sampai 400. Satu orang membutuhkan 300. Satu set ya, satu set. Anggap 500.000 lah Iya, ya. satu set. 100.000 kali 8. Kali 8. Iya. Dan alhamdulillah 2 itu juta, Bro. itu dari donatur, Bang. Jadi Masya Allah. setelah kita sering, ya mohon maaf ya, Bray, mohon maaf, bukannya kita juga riak, karena kan kita juga pengen siar ya. Jadi Iya, teman-teman dilihat di medsosnya Sahabat Subuh, dari medsos kita pribadi masing-masing, agak tergerak hatinya. Iya. Akhirnya banyak donatur gitu, Bang. Itu APD itu sampai sekarang ada stoknya? Atau menunggu ada kasus COVID dulu baru beli gimana? Atau gitu? Kalau itu ada, kita sudah Udah nyetok? Itu yang nyetok itu dari Majelis Ulama Indonesia. Oke. Jadi Kalau Jadi memang steril ya? ya, kalau ada pun melalui dari pihak apa keluarga yang ngasih infak ke kita dengan APD, nanti kita simpan, kita bawa ke MUI, di stok semua di sana. Oke. Jadi setiap ada satu kejadian, ya nanti sudah ada tugas. Relawan ini urusin APD, yang satu urusin pokoknya. jadi sudah ada tim Sudah untuk ada tim pembagian dengan masing-masing. masing-masing. Ya. Oke. Itu kan ada berapa tadi jumlah anggotanya, Bang? Kurang lebih 20 orang. 20 orang. 20 orang. Itu minimal berapa orang yang ikut dalam proses penanganan satu pasien COVID? Itu bisa dari Minimalnya 5, Pak Ketua ya. Iya, pokoknya intinya paling banyak itu 5 lah. Minimal. Itu Minimal. 5 itu kita jalan. Minimal Sebenarnya 5. itu kurang sih kalau 5 itu. Yang paling itu tuh 7 lah. Karena 3 itu gotong petinya, yang satu itu bagian penyemprotan. Nah, Oh, di sebenarnya depan kita, peti. ya. Tapi yang namanya relawan kan punya pekerjaan juga. Betul. Kalau memang dia ndak bisa dan kita di TKP-nya cuman 5 orang, kita insya Allah kita jalan. Tetap berangkat. Tetap Tetap berangkat jalan. ya. Oke. Nggak perlu harus 8 Nggak orang. perlu harus ya. 8. Oke. Dan Namanya- itu juga bukan cuma hanya siang, malam, hampir pagi pun kita jalan. Pernah, Bang? Pernah. Dini hari. Dini hari. Ya Sumbul, Jemberana. Oh, itu Kabupaten jam berapa? Jemberana. Jam berapa, Bang? Itu kita dari sini tuh jam berapa ya? Malam itu ya. Pokoknya sampai di Denpasar balik tuh sudah 2:30 pagi. Di mobil itu ada berapa? Satu mobil ambulan ada berapa? Satu ambulans itu 4 orang. 4 orang. Berlima dong sama jenazah jadi. Oh iya. Berlima sama jenazah. Kan udah main. Jadi dini hari juga berapa, Bang? Seperti yang kita sampaikan di awal di Tulungagung, Jawa Timur itu kita sampai sana kurang lebih jam 3 dini hari, istirahat sebentar, jam 4 itu pemakaman. 4 Jam 4 apa? pagi. Jam 4 pagi, itu Pagi. langsung Iya. dikubur. Iya. Artinya di situ Itu sudah permintaan dari keluarga? ya kan memang harus segera, Bang. Oh, yang iya, saya cerita di Tulungagung tadi kan. Iya, iya. Jadi berangkat dari sini kan siang nih. Sampai sana kan pagi sekitar jam 4, jam 3 pagi dini hari. Iya. Habis itu kita langsung Berarti nggak ada cerita nunggu sana keluarga itu udah nggak ada ya? nggak ada. Pokoknya datang langsung Pokoknya makamin. pihak pemakaman bisa gali pada saat itu. Kita komunikasi sama pihak Jemberana nih, ya Sumbul, bisa gali malam. Malam itu kita disuruh jalan, kita jalan. Sekarang tergantung dari bisa nggak gali dia Petugas kuburan sana. kuburannya Oke. itu. Dan selama ini yang kita ini pokoknya bukan waktu itu ndak penting lah. Selama 24 jam kita diminta bantuan untuk masalah COVID ataupun kifayah mati secara biasa itu, kita akan jalankan jam berapapun. Masya Allah. 24 hours. Ya. Kalau katanya follower katanya 36 jam katanya. Pernah kejadian Pernah, kemarin. Bang, pernah nggak ada satu kasus yang ini kan abang ini kan semua pada punya pekerjaan juga. Betul. Heeh. Akhirnya dari sekian banyak anggota sama sekali nggak ada yang bisa karena ada urusan pekerjaan. Pernah ada kejadian seperti itu? Nggak pernah. Nggak pernah selama ini. Qadarullah Allah tuh selalu Alhamdulillah kasih ada jalan. aja yang Ya, bisa ada, ya. Pasti ada. Pokoknya kalau sudah gitu kan aku punya teman-teman yang paham juga tentang kifayah. Kadang-kadang aku bilang gini, oke dia, karena dia tahu mungkin apa yang saya dapat tidak mengurangi apa yang saya dapat untuk dia kan, seperti itu. Jadi ada kejadian menarik nggak ketika itu akhirnya bisa menginspirasi orang gitu. Jadi ada nggak? Kalau mau menarik sih, Ya. kalau kita dapat di Yesumbul Pak, Iya, musim hujan, Ah. itu di dalam air, di dalam lubang itu dalam airnya liang. segini. 40 cm.
Tenggelam 40 ya. cm ya? 40 cm. Itu boleh lihat Itu nanti kondisi hujan. di media tuh ada di media sosial ya. Enggak, sosmed. Itu aku lagi Buang timbang, air. bukan pakai itu waktu itu kita belum punya apa namanya tuh Pompa air pompa belum air ada. tuh belum punya, jadi manual. Saya di dalam, ya nggak sama teman-teman tuh. Sampai itu. Kondisi hujan tapi Iya, memang itu. tapi kan itu semua proses bang. Iya, Jadi iya. proses artinya awal-awal masih sederhana. Begitu musim penghujan, nah itu akhirnya kita ada pelatihan lagi teknik di musim penghujan seperti Untuk apa. buang airnya, kalau Iya. untuk terendam itu seperti apa? Dan supaya tahu juga Iya. APD untuk hujan itu beda, Beda sama lagi. yang Sama yang musim panas. musim panas. Beda, Bang. Oh bisa bang? Iya. Kalau kita pakai yang APD yang di musim panas itu yang pastinya air masuk. Ya. Oke. iya, Kalau iya, yang iya. hujan itu dia kayak mantel gitu. Lebih panas daripada APD yang Untuk untuk panas. panas. Ya. Lebih gerah gitu. Itu Lebih kalau gerah. kita untung di dalam mobil jenazah pada kita bawa teman-teman, itu juga hantamnya Aqua, Pocari itu hajar terus. Iya. Oke. Jaga imun tubuh juga. Iya. Ya minumnya Asal dan- jangan galon aja, Pak. minumnya juga tahu bekas pakai bekas pegang inilah sudah sanitizer apa Iya, iya. ya. Hand sanitizer. Itu buka juga pakainya begini. Nggak bisa gini bang? Kalau begini kan ada bekas ini, kita juga Covid. takut masuk ke ini. iya 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 iya. Kita minum tuh ya Allah. Pinjam ketek teman. Itu tadi Pak, yang kita sampaikan di awal bahwa tekniknya beda-beda seperti Iya, itu. iya, iya, Pada iya. awal-awal kan belum musim penghujan. Iya. Begitu masuk musim penghujan, kita dipanggil lagi sama MUI, ada training lagi teknik Masalah teknik hujannya. pengangkatan seperti apa. Ada range umur nggak bang? Orang-orang yang mau jadi relawan COVID minimal usia berapa? Wah, Minimal usianya 20 tahun dan dia harus sehat. Satu harus sehat jasmani dan rohani. Yang kedua harus dapat izin istri kalau dia sudah berkeluarga. Kalau Atau- dia masih bujangan, belum nikah berarti harus dapat izin Orang tua. Itu aja. Minimal itu. Iya. ada nih pengalaman nih. Gimana? Gimana? Keren nih. Wah nggak ada kopi. Iya. Jadi aku ditelepon sama Pak Haji. Iya, Pak Haji. Perlu disebutin namanya. Iya. Ah, Pak Haji A atau Pak Haji B? Pak Haji apa ya? Allah. Abdul. Pak Haji Anto. Kan gini. Amin gitu, Nah, Bro. dia nelpon aku. Ini, Bang. Ini bisa ndak jadi relawan? Saya tanya dia. Iya. Umurnya Pak Haji berapa? 53. Wah, ndak bisa Pak Haji. Saya ngomongnya gitu. Ini nyata. Itu. Saya Saking pengennya bang. Ya, gironya kencang juga. Udah tua. Akhirnya saya bilang, kalau umur segitu di rumah aja doain untuk kita aja. Kalau nggak duitnya aja. Gitu ya. Itu. Iya kan betul kayak gitu. Berarti maksimal umur berapa bang? Maksimal. Maksimalnya Di bawah 50. di bawah 50 lah. Banyak teman-teman sahabat subuh yang udah umur tuh aku bilang pokoknya Jangan. 50 ndak boleh, saya bilang gitu. Maksimal 45 lah bang ya. Ya, lebih Itu masih fresh, masih Kalau Pak Rudin kan masih kuat. 35. Pak Udin 35. Iya, 35. Benar, Pak. Lebihnya? 2. Lebih 24. Berarti kan Diklarifikasi. Oke, sebelum kita tutup acaranya, ngobrol-ngobrolnya. Ini acara nih. Kagak ngobrolnya maksudnya. Masa kita ngobrol Kan aja? perasaan dari tadi ditelepon mulu dia. Oh iya. Dia juga, mereka juga ada tugas. Ada tugas, tadi kan ada yang Untuk meninggal ke ya. Yesumbul. Terus Yesumbul bentar lagi, pengen dari untuk teman-teman kita nih, David ini, untuk agar giroh untuk bersosialisasi, meskipun kita berduka, tapi malah berhubungan dengan orang-orang yang berduka, tapi tetap kita lihat ceria gitu kan ya. Bang Rudi itu terlalu ceria karena apa ya, nggak tahu gitu. Kalau tanya ke aku. Iya. Ya silakan nanti untuk Kalau aku sih apa ya? Ya yang penting kerja niat ikhlas, 2 kirot juga nih. 2 kirot. Iming-iming 2 kirot ini juga menjanjikan. Iya. Itu. Tidak usah pikir yang macam-macam. Itu aja sih sebenarnya. Apa yang mau di Aku udah nunggu biar kita sedih. ya itu aja. Padahal kita udah siapin backsound Iya, semua. ini tadi udah mau style backsound. ya, apa sih yang Ya apa buat teman-teman Banyak sih, Pak. ya, Serba-serbinya banyak sih ya. Ya. Salah satunya, mohon maaf nih ya, dari sekian 88 tuh tetap
ada kejadian-kejadian berbeda. Oke. Setiap kami mengangkat jenazah itu pasti ada kejadian yang berbeda. Ya mungkin entah kehabisan bensin atau relawannya capek atau masih ada tarik ulur dengan pihak keluarga, macam-macam kejadiannya. Bahkan ini yang paling membuat kami agak sedih ya. Sekali lagi setiap kejadian berbeda-beda. Kami pernah memakamkan jenazah. Itu kan semua pasti terpeti kan, masa masuk peti. Betul. Nah, kebetulan ada jenazah yang pakai petinya, itu biasanya pakai peti yang dari triplek, dan ini kita terima yang kayu jati. Berat sekali nih. Peti tapi banyak kayu jati dan diukir. Waduh. Itu biasa. Itu ngangkatnya berapa orang? Biasanya saudara-saudara kita dari Nasrani yang pakai peti itu kan biasanya kan petinya bagus-bagus. Oh ini tidak hanya untuk orang Muslim saja, tapi non Muslim juga. Oh, Masya Allah. Baik, jadi peti itu kan macam-macam bang. Nah kebetulan kami ada terima peti, tapi modelnya yang dipakai sering saudara-saudara kita Nasrani. Kita pakai jati kan berat tuh. Nah kita juga pernah ya mohon maaf nih, kita juga sampaikan kadang juga teknik pengangkatannya juga beda karena berat. Dan bahkan ini juga terjadi juga waktu relawan udah capek, mereka dorong, malah yang mundur bukan yang ininya bukan petinya, relawannya yang mundur. Oke, siap. Tutup close. Dan sekali lagi bang, bahwa tim garda terakhir COVID-19 Yayasan Sahabat Subuh Bali tidak membedakan suku, tidak membedakan agama, tidak membedakan budaya, tidak membedakan warga negara apapun bangsanya, kita enggak. Jadi baik agamanya Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Konghucu, tidak beragama pun kita bantuin. Warga negara Belanda kita pernah bantu juga. Serius. Warga negara Belanda pernah kita bantu juga. Oke, Masya Allah Bang, terima kasih sharingnya untuk sore ini. Mudah-mudahan apa yang Abang perjuangkan hari ini jadi amal jariah. Amin. Mudah-mudahan teman-teman yang memang ngerasa sehat kondisi fisik, ya kan, dan masih muda, ada giroh untuk gabung di sini. Amin. Dan kita harus jadi rahmatan lil alamin. Dan nanti untuk teman-teman yang mempunyai keuangan atau materi yang berlebih bisa untuk menyumbangkan donasi ke teman-teman Sahabat Subuh Bali. Oke. Sip, Bray. Terima kasih udah nonton The Fate. Mudah-mudahan apa yang kita obrolin tadi bermanfaat ya. Amin. Ada kopi nih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.